jabal khubzin ana sak gunung rupa roti wa nahramain lan sak kali rupa banyu. Kala Kanjeng Nabi huwa utawi dajjal iku ahwanul luwih enteng alallahi munggo Allah min dalika tinimbang mengkono-mengkono jabal khubzin wa nahramain. Waruwiya warawalan ngriwayataken sapa At-Tirmidzi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qol haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal ing dajjal yakhruju metu sapa dajjal di ardil masyriq kelawan bumi sisih wetan yuqalu laha dan dikaaken disebut Khurasan daerah Khurasan yatabi'uhu manut ing dajjal sapa aqwamun pira-pira kaum ka'anna wujuhahum kaya-kaya wajahe aqwam al-mijana ana pira-pira teyeng niku napa bekas yang kekuning-kuningan al-mutriqata kang den paku. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabi'u manut ad-dajjal ing dajjal sapa min Yahudi Asbihan saking Yahudi Asbihan sapa sab'una 70 apane alfan ewune iku alaihi ing atase sab'una at-tayalisatu tawi jubah gede utawa napa jenenge baju ombo. Terus sahabat Mughirah meriwayatkan satu hadis, ada sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi terkait dengan Dajjal. Rasul menyebutkan bahwa Dajjal ini sesungguhnya tidaklah memiliki kekuatan yang bisa membahayakan engkau. Meskipun dalam beberapa cerita dia dikabarkan punya kemampuan, punya kelebihan. Misalnya disebutkan bahwa inna ma'ahu jabal khubzin wa nahramain. Dajjal itu punya sumber kemakmuran ya, sumber properti kekayaan diibaratkan dengan gunung roti dan sungai yang airnya itu bisa dikonsumsi. Nah, gambaran yang seperti itu kata Rasulullah ahwanu 'ala Allah itu bukan suatu yang mencengangkan, bukan biasa-biasa saja. Kemudian hadis yang kedua dari Imam At-Tirmidzi riwayat dari Abu Bakar menyebutkan bahwa Dajjal itu nanti keluarnya dari wilayah timur, wakilah Khurasan, daerah Khurasan Irak sana. Yang kemudian diikuti oleh komunitas tertentu dengan satu ciri bahwa mereka memiliki tanda seperti karat besi yang berwarna kuning gitu ya. Itu ada tandanya gitu, tandanya. Kemudian sahabat Anas meriwayatkan bahwa Dajjal itu akan diikuti oleh satu komunitas Yahudi yang jumlahnya sekitar 70.000 orang. Di mana cirinya antara lain adalah berbaju lebar ya, jubahnya besar-besar. Ini gambaran dari satu sosok Dajjal yang kerap menjadi perbincangan dalam konteks teologi kita gitu ya. Maka sekali lagi Dajjal ini bisa berarti satu sosok personal atau bisa sistem yang kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang memang dilarang oleh Gusti Allah. Qala Dawud Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qati'iyat. Hadil ahadits utawi kilah pira-pira hadis allati waradat kang tumeka apa ahadits fi qissati Dajjal ing dalem critane Dajjal iku hujjatun dadi hujjah, dadi alasan, dadi landasan lil madhabil haqqi kanggone madhab kang bener fi hati wujudihi ing dalem keabsahan wujude Dajjal. Wa innahu lan satemene Dajjal iku syakhsun awa-awaan sosok bi ainihi kelawan anane sakhs ibtala paring ujian sapa Allah Gusti Allah ibadahu ing kawulane Allah. Fa'at darohu ad-daronu mongko nguwasaake memberikan derajat kekuasaan sapa Allah ing Dajjal ala asya ing atase pira-pira perkara
minal maqdurati nyatane saking pira-pira kekuasaan napa wujude min ihya'il maiti saking nguripake wong kang mati alladzi yaqtuluhu kang mateni sapa dajjal ing mayit wa min duhuri zuhratid dunya lan saking nampakake mewujudkan ngetokake indah donya wal khosabilan kesuburane donya ma'ahu sertane dajjal wa jannatihi lan suwargane dajjal wa narihi lan nerakane dajjal wa tibai kunuzil ardi lan manut piro-piro gudange bumi menguasai sumber kekayaan wa amrihi lan oleh merintah dajjal as-sama ing langit antum tiro yen to udan apa sama patum tiru mongko udan apa sama wal ardalan bumi intum bita yen to nyukulake apa aret patum bitu mongko menumbuhkan mongko tukul apa aret wa taqaulan tumiba apa kulo dalika sekabehane mengkono keterangan mulai ihya'il mait niku apa kulo dalika sekabehane mengkono keterangan fi qudratillahi kelawan kudrai Allah wa fitnati lan fitnai Allah summa yu'jizu nuli melemahkan ngapesake sapa Allah ngelamasake ing dajjal sapa Allah Gusti Allah ba'da dzalika sawise mengkono putra fala yaqdiru mongko ora mampu sapa dajjal ala qatli dzalika rajul ing atase mateni mengkono wong lanang wala ghairihi lan ora liyane rajul wayab tululan batal apa amruhu perintahe dajjal wayaqtuluhu lan mateni ing dajjal sapa Isa bin Maryam ayusabbitu lan netepake sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil qouli kelawan ucapan atsabiti kang tetep ada utawi kilah penjelasan iku madhabu ahli sunnati madhabe ahli sunnah wa jami'il muhaddisina lan sekabehane ulama ahli hadis wal fuqaha ilan ahli fikih khilafan halih bedoni liman maring wong angkarahu kang ingkari sapa man ing dajjal minal khawariji nyatane saking kelompok khawarij wal jahmiyah lan kelompok jahmiyah wa ba'dil mu'tazilati lan setengah kelompok mu'tazilah sahabat sekalian, pendapat Imam Nawawi ini yang kemudian beliau sandarkan kepada pendapat Al-Qadhi Iyad menyebutkan bahwa hadis-hadis berkait dengan munculnya Dajjal ini menjadi dasar akan teologi kaum ahlu sunnah yang mengakui bahwa di akhir zaman memang Allah menciptakan satu makhluk yang namanya Dajjal itu. Di mana Dajjal itu kalau kita menggunakan perspektif atau pendekatan personal, berarti satu sosok syakhsun bi'ainihi gitu ya. Ya memang sosok itu loh, sosok orang gitu. Itallah ibadahu yang dengan orang itu kemudian Allah memberikan rangkaian ujian kepada hamba-hambanya. Apa bentuk ujiannya? Gusti Allah ini pun dilalah memberikan powernya, sebagian kekuasaannya kepada Dajjal tadi untuk melakukan sesuatu yang tampak luar biasa di atas ambang kemampuan manusia. Misalnya nopo ihya'il mayyit itu, iso ngurip wong mati. Ini kemudian bisa menampakkan sesuatu yang begitu luar biasa dalam konteks kehidupan duniawi gitu. Kemudian sampai ada istilah jannah wan nar gitu. Ya, ada surga dan nerakanya Dajjal gitu. Dia memegang kunci-kunci kemakmuran dunia. Bahkan secara faktual dia bisa mendatangkan hujan gitu.
atau mungkin juga mencegahnya, bisa menumbuh matikan tanaman-tanaman dan seterusnya. Ini yang kemudian harus kita pahami bahwa mungkin saja kita akan ketemu dengan fenomena atau bahkan fakta yang seperti itu. Yang terpenting kemudian bagaimana kita mengukurnya bahwa sosok itu masih berpijak kepada syariat apa tidak. Ini kata kuncinya ini. Jadi kalau kemudian sosok ini masih menggunakan parameter syariat sebagai tindak lakunya, maka barangkali adalah yang dia miliki merupakan karomah ya. Tapi kalau kemudian orangnya sudah tidak menghiraukan syariat, sudah tidak melakukan kewajiban-kewajiban syar'inya, bisa jadi itu bagian dari komunitas Dajjal tadi. Maka saya sampaikan di awal, Dajjal itu bisa jadi adalah sosok personal, bisa jadi sistem, bisa jadi komunitas. Jadi maknanya bisa memang sangat beragam gitu ya. Maka tadi itu lagi-lagi ukuran kita adalah apakah kemudian keanehan, kita sebut keanehan ya, yang kemudian dimunculkan, ditampakkan itu masih menggunakan landasan syariat apa tidak. Hari ini kita sering disuguhi dengan hal-hal yang tampak unik dan aneh. Orang bisa menyembuhkan penyakit dengan segala macam trik dan tekniknya gitu ya. Lagi viral juga ada gitu. Nah, kita ngikurnya dari situ. Wong cek sholat apa ora, kemudian dalam muamalah dan dalam ubudiyahnya masih mengikut kepada tata aturan syariat apa tidak. Dan pun boten berarti kita patut untuk mencurigai. Meskipun bukan Dajjal, tapi benih ke sana muncul di situ. Maka dalam konteks perjalanan spiritual sekalipun, Ahlussunnah wal Jamaah tegas gitu ya. Misalnya Aswaja ketika bicara tasawuf yang nanti turunannya adalah thariqah, dan yang kemudian dari sana akan muncul hal-hal yang mungkin khawarik ya, hal-hal yang mungkin berbeda bidani gitu. Tetap yang kita pakai adalah Al-Ghazali dengan Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi. Yang intinya apa? Intinya adalah setinggi-tingginya orang bicara tentang konteks spiritualitas, dia tetap tidak bisa meninggalkan landasan syariat. Kasare bicara tentang hakikat tidak bisa menghilangkan sisi syariat. Itu di dalam konteks Ahlussunnah An-Nahdiyah kita sudah dipagari betul oleh muassis kita. Boleh bicara tentang spiritualitas, boleh bicara tentang teologi kelas tinggi lah bahasanya, pencapaian-pencapaian yang mungkin tidak lagi menggunakan epistemologi akliyah gitu ya, tapi sudah menggunakan pendekatan yang irfani gitu. Tetapi harus kembali kepada tolak ukur bahwa itu semua harus berpijak kepada syariat. Itu landasannya. Jadi ada sudah sabuk pengamannya ya. Kita boleh bermain-main dalam konteks penguatan spiritualitas, tetapi tetap menggunakan batasan berpijak kepada syariat. Apa bisa? Ya bisa. Nah, khawatir ketika tidak ada landasannya, itu justru akan terjerumus kepada hal-hal yang mendekati yang dajjaliyun tadi itu. Ya punya kemampuan macam-macam. Kan kita juga sering ketemu orang yang punya kelinuih ya. Bisa mendatangkan hujan, menghentikan hujan dan macam-macam. Ya ukurannya itu saja. Dan terusnya gitu ya, mengklaim bahwa ini dajjal dia enggak, tapi itu dalam konteks Islam kita mungkin ketemu hal-hal yang nyerempet dengan unsur-unsur dajjaliyun tadi. Dia punya kemampuan itu
bisa menumbuhkan yang mati, mematikan yang tumbuh dan seterusnya. Sampai satu ketika nanti Allah tampakkan kekuasaan hakikinya dan merobkan gigi Dajjal tadi. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang diamini oleh kelompok Syiah dan sebagian kelompok Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amad dabatu anapun utawi hewan kang gremet juga bagian dari amarat sa'ah ini, tanda-tanda kiamat. Faqat dzakara teman-teman wis nutur sapa al-allamah al-Khazin di tafsiri. Isnati Sa'labi kelan isnati Sa'labi an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dzakara nutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bata ing dabah. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah ing Gusti Rasul min aina takhruj min aina iku saking endi takhruju metu apa dabah kala kanjeng Nabi min a'dzamil masajid saking luweh agung-agungi masjid apane kurmatan mulyane anallahi mungkri Gusti Allah papaina ma Isa mongko subangsane Nabi Isa iku yatufu tawaf sapa Isa bil baiti kelan Baitullah wa ma'ahu lan iku sertane Isa al muslimuna utai wong Islam it tattaribu dumadaan poyang paying apa al ardu bumi gempa bumi buminya bingung diterjemahkan dengan gempa bumi hebat gitu ya. Watang sakulan pecah apa as-sofa sofa mimma saking barang yali kang nyandingi apa ma al-mas'a ing sa'i gunung sofanya berpindah. Watakhrujulan metu apa batu dabah minas sofa sing sofa awalama ing dalam kawitane barang yakhruju kang metu apa ma minha saking sofa. Roksuha utawi sirai dabah iku mulmi'atun mengkilat datu wabarin kang duweni bulu halus waraisin lan bulu kasar layad darokaha ora bisa ngejar ing dabah sapa talibun wong kang nguber walaya futahalan ora bisa napa ketelatan ing dabah sapa hari pun wong kang melayu yang mau menghindar menjauh tidak bisa. Tasumu ngentup ya, ngentup artinya membau gitu, untuk menandai, meracuni. Tasumu ngentup apa dabah anasa ing menungso mukminan halih rupa wong mukmin wa kafiranan wong kafir. Wa amal mukmin wa napun utahe wong mukmin iku fatat ruku mongko ninggal sapa dabah wajahu ing wajah mukmin. Kanahu kaya sak temene wajah iku kaukabun rupa bintang-bintang. Duriyun kang mencorong. Watak tubulan nulis sapa dabah baina ainaihi ana antarane mripat lorone mukmin mukminan ing lafat mukmin. Wa amal kafiru anapun utahe wong kafir iku fatang mokol kota baina anai antarane motolone kafir taitan ing titik sauda akang ireng watak tubulis sapa dabah baina ayam tamatulune kafir kafiran ing lafat kafir kafiran arat wa ana radhiyallahu takhruju metu apa dabah min su'abi jiyadin saking selasan gunung jiyad tamasu mongko pok menyentuh apa rok suha silata as-sahabah ing mego mendung awan warijlaha utawi sikil lorone dabah iku fil ardi ana bumi iku ardi nya sebagai amarat sa'ah. Ini adalah munculnya dabah kalau bahasa terjemah aslinya adalah hewan melata. Karena yang tadi wa ma min
dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa mustawda'aha. Di dabbah itu secara makna harfiah adalah hewan. Masuk di dalam konteks ayat itu Allah menceritakan semua dabbah, semua yang melata di bumi itu dicukupi oleh Gusti Allah. Dalam teks itu bicara tentang kuasa Allah mencukupi hamba-hambanya. Sampai dabbah yang melata itu juga dicukupi sama Allah. Nah, istilah dabbah itu kemudian dalam konteks pembahasan kita itu diambil menjadi satu istilah khusus untuk menyebut satu sosok hewan yang konon itu juga menjadi penanda akan hadirnya kiamat. Dalam tafsir Imam Al-Khazin menyampaikan bahwa kemunculan dabbah itu diawali di satu tempat, yakni Masjidil Haram. Karena diilustrasikan saat Nabi Isa alaihissalam itu tawaf di Baitullah itu bersama umat Islam, kemudian muncullah gempa bumi yang luar biasa sampai Gunung Sofa itu pindah tempat. Dari situlah kemudian dabbahnya muncul. Sampai sini kemudian kita mencermati bahwa keyakinan Ahlus Sunnah, Nabi Isa itu tidak wafat, tetapi rafa'ahullahu ila sama, diangkat oleh Allah ke satu tempat di sama, di langit sana. Hingga nanti ketika kiamat menjelang, itu Nabi Isa diperintahkan untuk turun. Dalam rangka apa? Ya tadi, melakukan satu proses pembersihan terhadap fenomena-fenomena amaratis sa'at tadi, termasuk dabbahnya. Dabbah itu digambarkan nanti munculnya dari Gunung Sofa gitu ya, yang tinggi menjulang, kemudian memiliki kepalanya itu mulmi'atun dzatu wabarin waraisin, mengkilat gitu ya. Dia akan ngetuk ya, menginjeksi wong-wong itu kabeh ditubi karo dabbah niku. Nah, yang luar biasa dari hasil entupisasinya tadi itu nanti akan terpilah mana yang mukmin, mana yang kafir. Yang mukmin tentu saja masuk kelompok mukmin, yang kafir pun demikian. Yang mukmin akan tampak wajahnya itu bersinar seperti bintang gemintang itu. Kemudian di antara matanya itu tertulis kata mukmin sebagai ciri atau penanda bahwa dia adalah kafir pun demikian. Nah, dabbah ini oleh riwayat Ibnu Umar disampaikan tingginya menjulang sekali sampai seolah-olah itu menyentuh awan. Sementara kakinya masih berpijak tidur banget dia. Lagi-lagi memang dalam pemahaman hadis seperti ini bisa menggunakan pemahaman tekstual, berarti memang itu wujud dalam sosok itu, tetapi bisa juga itu merupakan tentang sistem. Tidak tahu kita akan seperti apa. Apakah memang nanti dua-duanya akan menjadi satu fakta, dalam arti sistemnya juga begitu. Kemudian juga nanti akan muncul sosok seperti itu. Karena ya kita masih menunggu, dalam arti tidak bisa memastikan itu sosoknya kapan munculnya, kita tidak tahu. Tapi ketika itu betul-betul muncul, berarti penanda bahwa kiamat sudah tidak berapa lama lagi. Ya. Nah, kalau sistem itu bisa dimaknai begini. Bahasa menjulang ke langit ini ya bisa menjadi sebagai sosok yang memang mengusahakan awalnya awal itu polarisasi itu muncul ya. Nah, bisa jadi itu sistem, bisa jadi itu sosok. Tapi yang pasti bahwa dabbah itu dalam dua maknanya tadi itu merupakan bagian dari penanda munculnya kiamat. Wa amma tulu'us syamsi anapun utawi metune srengenge min maghribiha saking nggon surupe srengenge iku fa fi kitabi badil khalqi mongko katutur ing dalem kitab kawitane kedadean, bab yang menjelaskan tentang badul khalqi, awal mula penciptaan. Min sahihil Bukhari an Abi Dzarrin radhiyallahu qala dawuh li maring ingsun sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ina gharabat nalikane surup apa asam srengenge. Tadri ana tawaruh sira atadri aina tadhab aina yang dalam dia tadhabu ilang atau budalan apa sams kultu matur sapa ingsun Allah ta Gusti Allah wa rasulun utasan Allah iku a'lamu luweh mudaneni. Kala Kanjeng Nabi fa innaha mongko satemene sames iku tadhabu lunga ta ilang apa sames hatta tasjuda sehingga sujud sapa sames tahtal arsy ana saing sare aras. Wa tasta'dzinu mongko njaluk izin sapa sames. Wa yu'dzanu mongko den izine sapa sames sapa laha sames. Wa yusiku lan napa jenenge meh hampir satu ketika gitu. Antas juta yen to sujud sapa sames wala yuqbalu mongko raden tampa apa sujud minha saking sames. Patas tak dinu lan jalo izin sapa sames palayu danu mongkoraten izini sapa laha sames irji'i baliya sira min haitsu ji'ti saking endi-endi teka sira patatlu mongko metu sapa sames min maghribiha saking gon surupe sames padalika mongko te mengkono keterangan iku qauluhu ta'ala makna dawe Allah Ta'ala wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim surat Yasin niku. Qala dawa sapa Ibnu Hajar fi Fathil Bari yahtamilu mungkin apa yakuna yentona pal muradu kang den karepake bisujud kelawan sujud iku sujudaman ananin ku sujudaman sujude wong wa kang tau iman iku muwakkalun wong kang den pasrai biya kelawan sames minal malaikati saking para malaikat autas judu tawa sujud sapa sames bi suratil hali kelawan bentuke keadaan fayakunu mongko napa sujud iku kinayatan dadi kinayah aniz ziyadati saking tambah fil ingkiyati dalam tunduk wal khudu ilan tegese tunduk fi dzalikal hini ing dalem mengkono-mengkono mangsa. Qala dawu sapa Nawawi rahimahullahu taala wa amma sujudu samsi ana pun utawi sujude srengenge iku fahuwa mongko te sujudu samsi iku tamyizun kemampuan bedaake wa idrakun lan merwi yakhluquhu kang dadekake ing idrak sapa Allah taala fiya ing dalem sames wallahu a'lam. Nah, kemudian fenomena ketiga berikutnya itu terbitnya matahari dari sebelah barat. Oke, di tafsir Yasin agak panjang penjelasannya itu, tapi intinya adalah matahari itu ketika melakukan tugas rutinitasnya hariannya itu kan terbit di timur kemudian tenggelam sebelah barat. Pada posisi tenggelam itu, matahari kemudian minta izin untuk sujud sama Allah. Sujud gitu. Sampai nanti besoknya itu kemudian terbit lagi di timur. Begitu terus itu. Nah satu ketika kemudian nanti menjelang kiamat itu, fenomena biologisnya, itu matahari seperti lazimnya biasa minta izin untuk sujud sama Allah. Sore hari ketika tenggelam itu. Allah tidak mengizini. Kemudian Allah sampaikan, irji'i min haitsu ji'ti. Sudah kamu terserah mau terbit dari mana. Setelah kemudian matahari tidak beranjak sehingga terbitnya dari sebelah. Tidak lagi proses perputaran. Ini dari sisi kajian teologisnya begitu. Wakila kemudian makna teksnya ini bisa bergeser yang sujud bukan matahari tetapi al-malak ya, al-muwakkal biha. Malaikat-malaikat yang dipasrai untuk memang bertugas untuk membawa gitu. Sehingga yang sujud bukan mataharinya tetapi malaikatnya. Tapi makna yang kedua ya mataharinya, tetapi sujud dalam arti tidak seperti yang kita bayangkan ketika sholat itu enggak. Tapi sujud dalam arti al-khudu wal inqiyad, manut tunduk dengan perintah Gusti Allah. Terbukti matahari dalam ritualitas kegiatannya itu selalu terbit di timur kemudian tenggelam di barat. Itu bagian dari ketaatan. Dan besok lagi ya, kita nggak tahu dalam proses mata fisik kita malamnya kemana gitu ya.
Ternyata kalau dalam teori ilmu bumi ya dia tidak pernah berhenti karena berputar terus. Sini malam, sana siang, terus begitu. Sehingga sebenarnya dia tidak pada posisi tenggelam secara hakiki, nah posisinya terus beredar. Tenggelam itu dalam sudut pandangan kita. Nah peredarannya itu oleh Allah sudah ditentukan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Bahwa proses peredarannya itu menggunakan lintasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan itu bagian dari wujud takdir. Maka nanti ada perdebatan misalnya seperti itu aneh. Nah ini Allah seperti itu juga. Mungkin orang bertanya loh kalau gitu, mungkin teman-teman bisa membaca satu fenomena misalnya. Kita tidak dari sudut mataharinya, tapi dari sudut bumi. Bumi ini kan terdiri dari kandungan material. Yang dulu kita menyaksikan proses perputarannya itu sangat stabil. Gitu ya. Terbukti dengan apa? Misalnya kita bisa melihat dari fenomena cuaca. Orang dulu kalau bilang cuaca itu pasti. Misalnya Januari mulai dari apa itu? Mulai dari Januari sampai apa itu musim penghujan, nanti sampai apa musim panas. Gitu ya. Orang bisa memilah itu untuk konteks Indonesia. Tapi hari ini sudah tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang Desember ya panas, kemudian Maret juga hujan. Itu satu hal yang kita jumpai hari ini. Kenapa? Salah satunya adalah karena sudah tidak seimbangnya kondisi bumi oleh faktor-faktor diantaranya adalah dikeruknya material bumi sehingga mengganggu atau tidak lagi fokus dalam sistem perputaran. Jadi barat mobil yang semula tonasenya itu 10 ton dengan kecepatan yang sama itu stabil. Tapi ketika dikurangi jadi 7 ton, jadi 5 ton dengan kecepatan yang sama, itu terjadi proses yang tidak lagi stabil seperti awal. Nah, ketika itu nanti terus berlanjut, maka bisa jadi proses edar bumi tidak akan sestabil sebelumnya. Hingga bisa jadi akan terjadi pergesekan-pergesekan. Dan satu di antaranya adalah kemudian menimbulkan fenomena matahari terbit dari sebelah. Hanya ini penting untuk kemudian dikaji dari sisi ilmu sains ya. Karena secara teks ya begitu bunyinya dengan pendekatan teologi ada malaikatnya gitu. Tapi sains akan bicara seperti apa, tentu itu bisa dianalisa. Kawan-kawan punya tugas itu, bagaimana kemudian menjelaskan secara detail proses itu dalam perspektif sains. Nanti ilmu geografi bicara, kemudian mungkin ilmu astronomi bicara terkait dengan fenomena itu dan kapan. Ini ya kalau bicara kapan ya, bukan menentukan kiamatnya, tapi prediksi terjadinya matahari terbit dari sebelah barat. Kapan? Kalau itu kemudian terjadi, berarti itu menjadi bagian dari fenomena munculnya kiamat. Kemarin Mas Johari nulis tentang pentingnya sains itu di luar syariat, itu mungkin juga bisa dimasukkan sebagai bagian agenda kita untuk memahami teks-teks seperti ini tidak hanya dalam perspektif syariat, tetapi juga dalam perspektif sains. Sehingga nanti ketemu. Dan kita yakin kalau itu dikaji dengan serius, tidak akan ketemu juga. Tidak akan bertentangan, enggak. Akan ketemu. Asalkan metodologinya pas dan kerangka pikirnya juga pas. Karena kita yakin Quran itu benar. Quran tidak pernah kemudian merasa terganggu dengan proses berpikirnya kita. Enggak. Itu ditantang untuk membuka yang seperti ini. Baik kawan sekalian, terima kasih. Itu kajian kita pagi ini. Ini saya mau ngaji di daerah Karya Makmur. Ini sudah ditunggu panitia kayaknya. Ini saya di Mantan Negeri. Terima kasih, mohon maaf. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.